di tahun ke-9 Hijriah. Ya, di tahun ke-9 Hijriah. Wa kana min masyahiris sahabah wa afadilihim. Dan juga Tamim ibn Aus Ad-Dari ini tadi termasuk salah satu sahabat yang utama di sisi Rasulullah. Kalau kita dengar kan sahabat yang utama, yang afdol gitu kan, yang paling dekat sama Rasulullah kan gak jauh Sayyidina Abu Bakar mungkin ya, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, 4 aja itu ngerti gak? Padahal kan sahabat banyak gitu. Sahabat itu ketika Nabi wafat itu jumlahnya 124.000. Nah dari 124.000 itu tadi ada beberapa sahabat yang memang dekat sama Nabi gitu. Walaupun yang kita tahu cuma 4, walaupun banyak gitu kan. Ada Khalid bin Walid, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya kan, Zaid bin Harithah, masih banyak lagi gitu. Salah satunya ini Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu, ya kan. Walaupun mungkin kenal Rasulnya nggak lama, karena baru masuk Islam itu ketika tahun ke-9 Hijriah. Beda dengan sahabat yang lain seperti Sayyidina Abu Bakar. Beliau masuk Islam itu kan di awal-awal kenabian. Orang yang pertama kali masuk Islam Sayyidina Abu Bakar, ya kan, dari kalangan laki-laki. Dari kalangan anak-anak Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Umar juga di Makkah beliau Islam. Sayyidina Uthman pun demikian. Nah ini Tamim bin Aus Ad-Dari ini dia masuk Islam di tahun 9 setelah Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Berarti kan di akhir-akhir ya, di akhir-akhir usianya Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau ini termasuk sahabat yang dekat sama Nabi gitu. Yang sahabat yang afdol, sebagaimana Abu Hurairah juga. Kita kan sering dengar tuh kalau baca hadis dari Abu Hurairah, ya kan? Abu Hurairah sebentar sama Nabi, nggak lama gitu di akhir hayat Nabi, tapi sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW, sehingga namanya dikenal, gitu ya. Nah begitu pula Tamim bin Aus Ad-Dari. Wa ghaza ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah kemudian Tamim bin Aus Ad-Dari walaupun sebentar gitu ya, di akhir-akhirnya masanya Rasulullah, nggak lama gitu ngalamin Rasulullah, itu sempat ikut berperang juga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sahibuddin wa qiyam wa qira'ah wa kana yahtimul Qur'an fi raka'ah wa rubbama kana yuraddidul ayatil wahidah al-lailah. Nah diriwayatkan di sini diceritakan Tamim bin Aus Ad-Dari ini adalah orang yang betul-betul memegang agama Allah Subhanahu wa taala. Wa qiyam qiraah, dan juga suka sholat dan juga suka baca Quran. Nah ini demikian keadaan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hobinya apa kalau ditanya? Sholat. Kebiasaannya apa? Baca Quran. Nggak jauh-jauh, ngerti ya? Kalau kita sholat ya 5 kali sehari aja udah alhamdulillah gitu, ngerti kan? Yang wajib-wajib aja. Tapi kalau para sahabat Nabi kalau ditanya hobinya apa? Sholat. Kalau nggak sholat apa? Baca Quran, gitu, ngerti ya? Nah, kita Quran setahun sekali dibukanya di bulan Ramadan. Ya mudah-mudahan dengan ini kita bisa lebih baik lagi gitu ya kan. Seenggaknya bisa selembar deh sehari, atau ya 5 ayat deh, apa deh. Yang penting apa? Dibuka Al-Quran ya. Seenggaknya kita ngikut jejak para sahabat gitu, Nabi Muhammad SAW. Wa kana yaqtumul Quran fi rak'ah wa rubbama kana yuraddidul ayat al-wahidah al-lailah kullu ila sabah. Nah terkadang Tamim bin Aus Ad-Dari ini tadi dia mengkhatamkan Al-Quran kalau dia lagi sholat malam tuh ya. Terkadang beliau ini mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat. Jadi nggak banyak-banyak sholatnya, mungkin cukup 2 rakaat aja, tapi sepanjang malam. Warubbama, dan terkadang juga ya nggak mesti ngehatamin Quran juga gitu. Terkadang beliau juga mengulang-ulang 1 ayat sampai subuh, ya? Berarti kan di sholat malam gitu ya. Di sholat malam beliau sholat tahajud, ya kan? Nggak banyak, mungkin 2 rakaat, tapi sampai subuh, ngerti ya? Ya kan? Kadang beliau matamin Quran di dalam sholatnya itu, ya kan? 1 sholat itu tadi khatam Quran,
kadang juga ngulang-ngulang ayat. Ngulang-ngulang ayat. Jadi kalau ada ayat, mungkin ayat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang didengarnya itu enak gitu, ngerti gak? Menenteramkan hatinya beliau, ya kan? Contoh apa namanya, ayat-ayat tentang surga, tentang janji Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah kepada hambanya. Itu terkadang beliau itu saking nikmatnya itu dengar apa namanya rahmat Allah Subhanahu wa taala disebut itu tadi, diulang-ulang. Ya kan, diulang-ulang sampai nggak berasa masuk waktu subuh. Kayak apa namanya, ada satu ayat tuh di surat Maryam yang terakhir. Saya ja'alulahumur rahman wudda. Itu ayatnya gitu tuh. Itu para sahabat tuh biasa mengulang kalimat wudda. Wudda ini artinya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi saking senangnya dengan kasih sayang Allah itu di dalam ayat Quran sampai diulang-ulang nggak berasa sampai subuh. Jadi masya Allah tuh nikmat benar itu sholat tuh ya. Kalau kita tidurnya yang nikmat ya kan, sholatnya para sahabat luar biasa gitu nikmat. Ya kita mungkin nggak usah deh kayak sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berat gitu ya kan, berat seperti sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan langka juga kalau orang sekarang bisa model begitu, walaupun ada gitu, tapi langka. Nah untuk kita apa? Seenggaknya kalau nggak bisa kita sepanjang malam itu tadi ngidupin malam, seenggaknya bangun malam, malam, 2 rakaat deh nggak apa-apa deh, ngerti nggak? 2 rakaat nggak apa-apa. Kalau belum bisa ngidupin sepanjang malam, contoh bangun jam 2 malam nih ya kan, udah sembahyang deh 2 rakaat, habis itu mau tidur lagi, tapi subuh bangun tetap, ngerti nggak? Jangan tidur lagi terus bablas ya kan. Nah, sembahyang apa 2 rakaat? 2 rakaat. Udah alhamdulillah gitu. 2 rakaat mungkin masih ini tambahin deh baca istighfar, ya kan? Jadi habis sembahyang tuh jangan langsung tidur, baca istighfar dulu. Minta ampun dulu sama Allah Subhanahu wa taala di waktu malam itu tadi. Minta ampun sama Allah, doa deh sama Allah. Kita punya hajat apa? Sampaikan sama Allah di situ. Daripada sampai nama manusia, mending sampai nama Allah lewat sholat malam gitu tadi. Khususnya hajat akhirat gitu ya, yaitu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin siang hari kita banyak dosa, ya kan? Dari melek mata sampai mau tidur lagi tuh banyak dosa. Walaupun mungkin gak dosa besar juga yang kita kerjakan, insya Allah kita sih terhindar gitu dari dosa-dosa besar ya. Tapi kan dosa-dosa kecil yang gak berasa itu kan banyak yang kita kerjakan. Terkadang kan lama-lama yang kecil itu tadi makin numpuk nggak berasa tuh, ngerti kan? Nah penghapusannya di mana? Yaitu di waktu malam tadi. Di waktu malam bangun 2 rakaat, habis itu istighfar dengan Allah Taala. Karena apa? Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yanzilu fi kulli lailatin ila sama'i dunya wa yunadi hal min mustaghfirin hal min ta'in. Jadi di dalam riwayat kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala itu di sepertiga malam terakhir itu tadi turun ke langit bumi ini tadi. Maksudnya apa? Maksudnya dekat dengan hamba-hambanya. Allah mendekat kepada hamba-hambanya. Jadi Allah yang nyamperin kita gitu, ngerti kan? Wa yunadi hal min mustaghfirin hal min ta'ib. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada kita nih hamba-hamba nih yang lagi tidur nih, hal min mustaghfir hal min ta'ib. Adakah di antara kalian yang meminta ampun kepadaku? Adakah di antara kalian yang mau taubat kepadaku ini malam? Ayo bangun, kata Allah. Jadi Allah yang ngasih tawaran. Masa kita tolak? Iya kan? Masa kita tolak? Allah yang nawarin langsung, bukan kita yang minta. Allah nawarin, ayo bangun. Yang mau minta ampun bangun, yang mau taubat bangun, yang mau nyampein hajat bangun. Ayo, ini waktunya nih. Di sepertiga malam terakhir. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi gitu. Nah, kita semua 2 rakaat baca istighfar. Kalau nggak bisa juga, artinya, ini kalau nggak bisa juga nih, bangun suruh sembahyang 2 rakaat, nggak bisa, udah ngantuk berat, udah istilahnya kan. Tapi kan terkadang kita bangun. Kalau malam tuh kan mesti seminggu sekali mau bangun gitu, berarti kan.
Nggak mesti bangun pagi lagi kadang apa bahasa orang Betawi itu undusin, iya kan? Kadang apa undusin gitu, nggak malam gitu kan kita lagi ini bangun pengen ke kamar mandi gitu kan, kebelet atau apa, iya kan? Udah kamar mandi deh, sholat 2 rakaat, wah belum bisa dah, berat. Jangan sampai kosongan banget. Keluar kamar mandi sebelum merem mata baca istighfar Allah Subhanahu wa taala di waktu malam. Tuh kurang enak apa lagi tuh? Ngerti kan? Iya kan sholat 2 rakaat ngantuk apa alasan enggak apa-apa, pas mendusin deh malam. Iya kan? Pas bangun tuh malam mau ke toilet atau apa, sebelum tidur ya kan kita naik tempat tidur, sebelum tidur angkat tangan kita astagfirullahaladzim, 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 ya Allah minta ampun atas dosa-dosa hamba ini hari yang lalu-lalu apa semua. Nah udah habis itu tidur lagi. Karena apa? Sayang tawaran Allah Subhanahu wa taala di malam itu. Kalau kita tidak hiraukan itu tawaran Allah, sayang, ngerti kan? Jadi udah syarat deh istighfar deh sama Allah taala di malam, karena Allah yang minta kan, istighfar deh, ngerti kan? Insya Allah diampuni. Nah lama-lama kalau udah kita latih begitu, ya kan? Lama-lama ya masa iya nggak sholat juga, ngerti kan? Ya mulai naik lagi, ntar sholat 2 rakaat, habis sholat 2 rakaat mungkin habis itu tidur, ntar mungkin bulan depan nambah kita bisa baca Quran di waktu malam. Nah terus gitu tadi, step by step, perlahan-lahan, ya kan? Sampai nanti insya Allah kita bisa sebagaimana para sahabat Nabi Muhammad SAW.